Salam dan damai sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Marilah kita memulaikan ibadah kita dalam perayaan Minggu Advent yang keempat. Dengan penuh kasih diundang kita sekalian berdiri. Kita nyanyikan pujian Kidung Jemaat 77, Hatiku Bersukacita. Jemaat Tuhan, dipersilakan kita duduk kembali. Kita masuk pada penyalaan lilin Advent yang keempat. Sebelum lilin Advent ini dinyalakan, dengarkanlah firman Tuhan yang terdapat dalam Lukas 1 ayat 46 sampai ayatnya yang ke-55. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus, dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya karena Ia ingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Kita nyanyikan pujian Kidung Jemaat nomor 9, Puji Hai Jiwaku, Puji Tuhan. Jemaat Tuhan, diundang kita sekalian berdiri. Marilah kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan Yesus,
yang adalah Raja kemuliaan dan terang atas segala bangsa dan negeri. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 76, Kau yang lama dinantikan. Dipersilakan kita duduk kembali. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi nas pembimbing dalam ibadah kita saat ini di Minggu Advent yang keempat. Kejadian 18 ayat 14 berkata, adakah sesuatu apapun yang mustahil bagi Tuhan? Mari kita sambut firman Tuhan ini dengan menyanyikan dua sahabat lama 133, Nikmat Maha Tuhanku. Selanjutnya, dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi hukum Tuhan bagi kita sekalian. Sebagaimana tertulis dalam Injil Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang engkau kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Kita telah mendengar firman Tuhan yang menjadi hukum Tuhan bagi kita, dan jika kita mengintrospeksi diri kita, bercermin darinya, nyatalah saudara-saudara bahwa kita tidak sanggup, tidak mampu melakukan hukum Tuhan itu dalam hidup kita setiap hari. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita mengakui dosa kita kepadanya, kita berdoa.
Tuhan Allah yang maha murah dan maha pengasih, kami mengaku di hadapan kekudusan-Mu kami gagal melakukan firman-Mu, kami gagal mentaati perintah-Mu, dan kami bahkan melanggar hukum-hukum-Mu. Maka di hadapan-Mu kami membuka semua itu sambil kami menyesali dosa kami dalam pengakuan ini. Tuhan, hapuskanlah dosa-dosa kami dan ampunilah kami, sebab kami percaya di dalam Yesus Kristus pengampunan dosa tersedia bagi kami. Amin. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 467, Tuhanku bila hati kawanku. Saudara-saudara, bagi setiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya dan bertobat kepada Tuhan Allah, disediakan pengampunan dosa sesuai dengan firman-Nya. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Mari kita besarkan nama Tuhan dengan pujian Kidung Jemaat 46. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Kasih-Nya tak berkurang, haleluya. Sekalipun keluhan menimpa umat-Nya, berkat-Nya ditemukan, haleluya. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Karena itu doa ini kita ucapkan bersama-sama. Ya Bapa di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu
sebab Engkau telah menghantar kami memasuki minggu Advent yang terakhir ini. Kami telah sedia menerima firman-Mu yang mengingatkan kami pada kasih-Mu dan janji keselamatan dari-Mu. Karena itu ketika kami akan membaca dan mendengar serta merenungkan firman-Mu, kuasailah kami dengan kuasa Roh-Mu, supaya kami diarahkan untuk bertobat sambil menyambut Engkau. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita di minggu Advent yang terakhir ini terdapat dalam kitab Mika. Mika pasal 5, kita akan baca ayat yang kedua sampai ayat yang ke-8. Mika 5 ayat 2 sampai ayat 8, begini bunyi firman Tuhan. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Dan dia menjadi damai sejahtera. Apabila Asyur masuk ke negeri kita dan apabila ia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. Mereka itu akan mencukur negeri Asyur dengan pedang dan negeri Nimrod dengan pedang terhunus. Mereka akan melepaskan kita dari Asyur apabila ia ini masuk ke negeri kita dan menginjak daerah kita. Maka sisa-sisa Yakub akan ada di tengah-tengah banyak bangsa, seperti embun daripada Tuhan, seperti dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan, yang tidak menanti-nantikan orang dan tidak mengharap-harapkan anak manusia. Maka sisa-sisa Yakub akan ada di antara suku-suku bangsa, di tengah-tengah banyak bangsa, seperti singa di antara binatang-binatang hutan, seperti singa muda di antara kawanan kambing domba. Kemanapun ia pergi, maka ia membanting dan menerkam, sedang tidak ada yang melepaskan. Tanganmu akan diangkat melawan para lawanmu, dan semua musuhmu akan dilenyapkan. Demikian firman Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang pada jalanku. Maranatha. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya yakin bahwa bacaan Alkitab ini menjadi bacaan yang tidak asing bagi kita, terutama ketika kita tiba di suasana dan ibadah-ibadah perayaan bersangkut paut dengan Natal. Kitab Mika menjadi satu referensi yang dijadikan menjadi berita nubuatan tentang lahirnya Yesus Kristus Juru Selamat. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang Nabi Mika, sesungguhnya tidak banyak hal yang kita ketahui berdasarkan catatan Alkitab, bahwa Mika sesungguhnya hadir menyampaikan apa yang dilihatnya, yang diperlihatkan Tuhan kepadanya tentang Israel di utara, tentang juga Israel di selatan. Dalam beberapa tradisi dikatakan bahwa Nabi Mika ini sangat dekat dengan Nabi Yesaya, bahkan Yesaya adalah gurunya. Mika berasal dari bahasa Ibrani yang kalau diartikan artinya adalah siapakah seperti Tuhan, atau dengan kata lain nama ini mau memberitahu tidak ada Tuhan selain Tuhan yang maha besar itu, Tuhan pencipta langit dan bumi itu, tidak ada yang lain. Nabi Mika hadir menjadi nabi yang meneriakkan tentang keadilan, penegakan kebenaran, dan juga moralitas bangsa. 3 ini menjadi perhatian Nabi Mika
Karena dia menyaksikan pemimpin-pemimpin umat di utara dan di selatan. Mereka terlibat pada ketidakadilan. Mereka jauh dari ketidakbenaran. Mereka jauh, bahkan hidup mereka bertolak belakang dengan moralitas sebagai umat pilihan Allah. Sehingga Nabi Mika menyampaikan dengan keras bagaimana Tuhan akan menghukum mereka. Bagaimana penghukuman itu akan mereka rasakan. Tetapi kendati pun demikian seperti nabi-nabi lainnya saudara-saudara, tidak sampai pada penghukuman saja. Tapi Mika juga memberitahu, menyampaikan nubuatan bagaimana Tuhan Allah kemudian merencanakan umatnya oleh karena kasihnya yang amat besar itu untuk menyelamatkan umatnya. Dan Mika pasal 5 menjadi berita yang berisi nubuatan yang kemudian digenapi di dalam Yesus Kristus. Dia mulai dengan kalimat yang menunjuk kepada Bethlehem Efrata, suatu kota kecil di dalam kota kecil di daerah Yehuda. Tetapi merujuk kepada sejarahnya, Bethlehem adalah kota Daud. Dari sanalah Daud. Di sanalah dia dibesarkan oleh Isai ayahnya. Dan dari sanalah dia dipanggil oleh Tuhan menjadi raja atas umatnya. Dan sepertinya saudara-saudara, kota kecil ini kemudian dianggap kecil dan tidak berpengaruh dalam kehidupan umat Yehuda juga di utara. Tetapi Nabi Mika datang menyampaikan bahwa dari Bethlehem, dari kota yang terkecil di Yehuda itu akan bangkit seorang yang akan memerintah Israel. Ini bukan lagi menunjuk pada Daud, tetapi menunjuk pada keturunan Daud yang kemudian itu digenapi di dalam Yesus Kristus. Tapi saudara-saudara, berita selanjutnya yang disampaikan oleh Nabi Mika adalah bahwa kedatangan pemimpin ini, yakni Mesias ini, untuk memerintah Israel, itu sesungguhnya dimaksudkan sebagai tindakan penyelamatan Allah atas umatnya. Ketika mereka sudah hidup di dalam ketidakadilan, di dalam ketidakbenaran, di dalam moralitas yang sungguh sangat bertentangan dengan moralitas sesuai dengan iman mereka, Nabi Mika sampaikan bahwa Mesias pembebas ini yang digenapi di dalam Yesus Kristus akan hadir untuk membebaskan umatnya. Dan itu dimulai dari sampai seorang perempuan akan melahirkan. Ini menunjuk pada Maria ibunya yang melahirkan Yesus. Kemudian tindakannya yang menunjuk pada pemeliharaan atas umat yang luar biasa. Tindakan penggembalaannya itu terjadi atas umatnya, dan di dalam penggembalaan itu ada kekuatan Tuhan Allah. Itulah yang mewujud di dalam Yesus, sehingga Yesus kita katakan Yesus adalah gembala agung kita. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di zaman Nabi Mika ada konteks bahwa baik utara dan selatan itu sangat dan selalu terancam oleh kekuatan besar dari bangsa Asyur. Maka di tengah suasana bangsa yang demikian, ketika mereka hidup dalam ketidakadilan, dalam ketidakbenaran, dengan moralitas yang bobrok, saudara-saudara, bangsa itu sesungguhnya sedang terancam dan bisa saja dengan mudah itu hancur lebur. Dan itu yang terjadi. Tetapi saudara-saudara, bahwa semua peristiwa itu adalah peristiwa yang sesungguhnya menjadi bagian umat Israel karena perbuatan mereka. Maka Tuhan menghukum mereka, dan itu disampaikan oleh Nabi Mika. Tapi penghukuman Tuhan saudara-saudara bukan untuk membinasakan mereka, tetapi bagaimana mereka kemudian berbalik kepada Tuhan. Ternyata bangsa itu tidak ada daya dan upaya
untuk kembali berbalik kepada Tuhannya, maka Tuhan sendirilah yang datang membebaskan mereka melalui kehadiran Sang Mesias. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itulah sebabnya kalau Gembala Agung itu datang, dia akan menggembalakan umatnya di dalam damai sejahtera, dan dialah damai sejahtera itu. Maka kekuatan ancaman Asyur yang besar itu akan mereka dapat hadapi dengan membangkitkan 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. Ini menunjuk bahwa yang menggembalakan mereka adalah Gembala yang maha sempurna. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di minggu Advent yang terakhir ini kita sudah mendekati suasana Natal, dan kita mempersiapkan diri untuk bersuka cita dalam perayaan Natal tersebut sebagai pesta rohani yang mengantar kita sesungguhnya sadar bahwa peristiwa Natal menunjuk bahwa Tuhan Allah itu tidak pernah menghendaki kita binasa, tetapi selalu menanti kita untuk berbalik kepadanya. Tetapi kemampuan daya kita tidak ada untuk itu, maka Dia datang sendiri di dalam diri Sang Mesias. Memang berbeda konteks di zaman Mika dengan kita saat ini, tetapi perilaku manusia-manusia itu tetap juga terjadi sampai di masa kini. Kita dapat melihat masih adanya ketidakadilan, masih adanya orang-orang yang hidup di dalam pembenaran, di tengah dia bersalah. Kemudian ada moralitas yang bergeser. Dan ini menjadi pusat perhatian oleh Nabi Mika. Apa ketidakadilan itu? Bahwa tuan-tuan tanah, pemimpin-pemimpin bangsa, umat, kemudian mereka itu tidak lagi peduli dengan orang-orang miskin, malah membuat orang miskin semakin menderita. Dalam hidup di tengah kebenaran, mereka hanya beridentitaskan berpakaian label agama, tetapi tindakan mereka bukan tindakan orang beragama. Itu ditunjukkan dari moralitas mereka yang sangat buruk. Maka Nabi Mika datang menyampaikan ini, menyerukan supaya orang kembali ingatlah bahwa Allah akan datang sendiri menggembalakan umatnya. Dan kedatangannya dari yang tidak pernah diperhitungkan oleh orang banyak. Dari Bethlehem Efrata, dari kota kecil akan lahir seorang pemimpin besar. Akan datang Gembala Agung, pembebas dan juru selamat. Saudara-saudaraku, kenapa harus dari Bethlehem, dari Efrata, salah satu kota kecil di daerah Yehuda itu? Kenapa bukan dari ibu kota saja? Ada apa? Di sanalah Tuhan mau membuktikan juga tentang bagaimana karya kasih Tuhan itu selalu mungkin di tengah ketidakmungkinan, bahkan di tengah manusia di mana perhitungan tidak tersedia, di mana tidak ada harapan, di mana orang akan tidak menyangka. Ini perbuatan Tuhan. Dari Bethlehem, saudara-saudara, lahir pemimpin, lahir Sang Gembala. Bapak Ibu saudara-saudaraku, di minggu Advent yang penuh dengan harapan ini, kita sungguh-sungguh percaya bahwa firman Allah terus berkumandang di dalam kita, bahwa Allah bertindak di tengah kehidupan kita, bahkan dari hal yang kita tidak sangka, dari hal yang kita tidak perhitungkan, dari hal yang kecil menurut kita, Allah dapat melakukan perkara besar, luar biasa. Bahwa ketidakadilan, bahwa ketidakbenaran, bahwa moralitas juga menjadi perhatian kita sampai hari ini. Bagaimana kita hidup dengan sesama kita, bagaimana kita hidup dalam perjumpaan dengan orang-orang yang menderita, bagaimana kita hidup dengan hubungan dengan Tuhan dalam persekutuan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita diingatkan melalui kesaksian Alkitab ini bahwa ketika kita ada dalam masa penantian, satu hal
Tuhan selalu membuat segala sesuatu mungkin dalam hidup saudara. Dari hal yang kecil, dari hal yang tidak diperhitungkan oleh orang lain, oleh orang banyak, Tuhan dapat melahirkan pemimpin besar. Dan Tuhan akan selalu menggembalakan umatnya karena kasih sayangnya yang tak terhingga itu. Saudara-saudara, beberapa poin berdasarkan firman Tuhan yang penting untuk kita renungkan dalam mengakhiri minggu Advent ini ialah bahwa sebagai orang yang percaya dan telah ditebus oleh Yesus Kristus, kita harus sadar tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dan kehadirannya adalah damai sejahtera, dan Allah adalah damai sejahtera kita. Kalau Allah hadir di tengah kehidupan umatnya, maka di sana hadir damai sejahtera. Dari tempat kecil, dari perkara ringan, menurut kita Allah dapat melakukan peristiwa dan perkara yang luar biasa yang sanggup menolong kita dan membebaskan kita. Yang kedua, saudara-saudara, bahwa Dia telah datang, sedang dan akan datang. Yesus Kristus yang dinubuatkan oleh Nabi Mika menjadi gembala agung kita. Menjadi gembala agung berarti Dia selalu ada beserta kita. Dan itu mau mengingatkan kita sekalian, kalau kita adalah domba-dombanya, ada gembala agung yang bersama kita, kita tidak bisa tidak harus memberi segenap hidup kita kepada sang gembala agung untuk dipimpinnya. Dan Dia adalah gembala agung yang membawa kita ke rumput yang hijau dan ke air yang tenang. Dia tidak pernah membiarkan kita umat gembalaannya binasa. Dan itu yang dilakukan oleh Tuhan bagi umatnya, baik di utara, baik di selatan, baik bagi kita sampai hari ini. Yang ketiga, saudara-saudara, bahwa Mesias adalah juru selamat. Tidak ada yang lain selain Dia, seperti arti nama Mika. Saudara-saudaraku, Dia menjadi gembala agung, bertindak menghalau musuh, bertindak memelihara kita, bahkan menjamin kehidupan kita dengan memberi hidupnya bagi keselamatan kita. Di minggu Advent yang terakhir ini, marilah kita renungkan apa yang diserukan oleh Nabi Mika, bahwa ia menjanjikan ketika Mesias sang gembala agung, pemimpin itu hadir dalam hidup kita, maka Dia menggembalakan kita dengan sempurna. Tidak ada lagi kekuatan musuh yang akan menghancurkan kita kalau kita benar-benar tunduk kepadanya. Karena itu, berdasarkan konteks kehadiran Nabi Mika, maka ketika sang gembala agung ada bersama kita, saudara-saudara, tidak ada lagi tempat bagi orang untuk melakukan ketidakadilan. Tidak ada lagi tempat bagi orang percaya untuk terus dalam pembenaran diri di tengah ketidakbenaran. Dan orang yang percaya, yang digembalakan sang gembala agung itu, akan menjaga moralitas dan imannya. Demikian juga kehidupan spiritualnya dan juga sosialnya harus menjadi nyata, karena sesungguhnya Allah adalah damai sejahtera kita. Selamat kita mempersiapkan diri memasuki pesta rohani sukacita iman dalam perayaan Natal. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita nyanyikan pujian Kidung Jemaat 79, Maha Terpuji Allahku. Seteru dan segala
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri, kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen yang suci menurut pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan satu Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal. Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar. Ia dilahirkan bukan dijadikan, sehakikat dengan Bapa, segala sesuatu dijadikan olehnya. Ia turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dan ia menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria dan menjadi manusia. Ia pun disalibkan untuk kita waktu Pontius Pilatus. Ia menderita kesengsaraan dan dimakamkan. Pada hari ketiga ia bangkit menurut kitab suci. Ia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa. Ia akan kembali dengan mulia, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya akan Roh Kudus, Ia Tuhan yang menghidupkan. Ia berasal dari Bapa dan Putra, yang serta Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Ia bersabda dengan perantaraan para nabi. Aku percaya akan gereja yang satu, kudus, am dan rasuli. Aku mengakui satu baptisan akan penghapusan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Disilakan kita duduk kembali. Disilakan kita duduk kembali. Saatnya kita mengungkapkan syukur kepada Tuhan. Marilah kita memberi persembahan. Dan ingatlah firman-Nya, 2 Korintus 8 ayat 9, 12 dan 13. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Kita nyanyikan pujian Kidung Jemaat 393, Tuhan betapa banyaknya. Saudaraku, jemaat Tuhan, marilah kita berdiri, kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Ketika kami menantikan kedatangan-Mu ya Tuhan, kami senantiasa menerima berkat-berkat-Mu di hidup kami. Kini, kami persembahkan sebagian dari pemberian-Mu itu sebagai tanda syukur dan hormat kami kepadamu. Terima dan kuduskanlah persembahan umat-Mu ini demi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Dan ajarlah kami senantiasa hidup benar di dalam penantian akan kedatangan-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kidung Jemaat 299, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia
Silakan kita duduk kembali. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita sampaikan segala keberadaan kita kepada Tuhan Allah. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur kepadamu. Kami boleh menikmati penyertaan-Mu hingga tiba di minggu Advent yang terakhir ini. Kami sungguh bersuka cita bahwa kasih setia-Mu tidak pernah berubah. Di setiap hari-hari di minggu Advent ini kami boleh masuk dalam perenungan hidup, memberi diri untuk dibaharui oleh-Mu dalam kami menyambut kedatangan-Mu. Firman-Mu pun menjadi bagian kami. Kami mohon ya Tuhan Allah, firman itu terus termeterai di hati sanubari kami. Demikian juga saat ini, ketika firman-Mu menjadi bagian kami, kami diingatkan kembali bahwa Engkau pemimpin kami yang agung, gembala kami yang agung, bahkan Engkau adalah damai sejahtera kami. Kami diingatkan untuk terus memberi diri dan memberi perhatian dan perjuangan dalam menghadapi ketidakadilan, dalam memperjuangkan kebenaran, dalam menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas di dalam iman. Ya Bapa Sorgawi, Engkaulah yang hadir bersama kami dalam menghadapi segala tantangan di hidup ini, karena itulah janji firman-Mu. Kami tahu bahwa ketika Engkau hadir datang kembali, itu akan menjadi damai sejahtera bagi kami, bukan menjadi jerat. Ya Bapa Surgawi yang penuh kasih, di dalam Yesus Kristus, berkatilah kami persekutuan Jemaat GPD Koinonia Palu yang sudah merasakan dan menikmati pemeliharaan-Mu di perayaan-perayaan yang kami lakukan, di dalam hidup rumah tangga kami, dalam pekerjaan kami sehari-hari. Tuhan Allah teruslah berkarya di dalam pribadi lepas pribadi kami. Kami memohon berkat-Mu, pertolongan-Mu bagi saudara-saudara kami yang saat ini terbaring sakit di rumah sakit, di rumah mereka, dalam masa pemulihan. Dari anak-anak sampai orang yang tua pun Engkau akan berkati. Naungan-Mu tetap terjadi atas kami sekalian. Lengkapi sukacita iman syukur mereka yang menikmati kasih sayang-Mu melalui ketambahan usia, berkat-berkat-Mu yang diterima, pemeliharaan-Mu yang nyata setiap saat. Ya Bapa Surgawi, di minggu Advent yang terakhir ini, mampukanlah kami terus setia, sehingga kami dengan penuh kekudusan, karena Engkau yang melayakkan, akan menyambut pesta iman, pesta rohani di dalam perayaan Natal nanti. Engkau persiapkan kami segala sesuatu yang kami butuhkan untuk itu Tuhan. Kami minta kepadamu, karena Engkau adalah gembala kami yang selalu menuntun kami pada rumput yang hijau dan membawa kami ke air yang tenang. Dan Engkau memberi kami kehidupan yang penuh damai sejahtera. Bapa Surgawi, berkati bangsa dan negara kami, berkati pemerintah kami. Di masa pandemi ini kami terus berhikmat, kami terus boleh menegakkan keadilan dan kebenaran dan hidup di dalam moralitas yang benar di hadapan-Mu. Kami menjadi berkat bagi sesama kami karena Engkau yang memberkati kami. Bapa, kami mohon persekutuan Jemaat GPD Koinonia Palu, Engkau terus jadikan menjadi berkat supaya kami boleh berguna bagi gereja-Mu, bagi umat manusia, bagi dunia ciptaan-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa Surgawi, di dalam Yesus Kristus Sang Mesias yang kami nantikan kembali. Engkau Tuhan kami yang agung, gembala kami dan juru selamat kami. Hadirlah Tuhan, kami menyambut-Mu karena sungguh kami rindu damai sejahtera-Mu di dalam Yesus Kristus. Amin. Ibu bapak, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, diundang kita sekalian berdiri, kita nyanyikan Kidung Jemaat 85, Kusongsong Bagaimana. Kusongsong bagaimana
surya hidupku, kiranya Kau sendiri penyuluh jalanku, supaya ku yakini tujuan janji-Mu. Tak usah cari jalan, tak usah berlelah, bersusah siang malam, menanti datangnya. Sengaja Ia datang melipur laramu, menaruh kasih sayang, membuka belenggu. Marilah saudara-saudara, bukalah hidupmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin, amin, amin. Jemaat Tuhan, disilakan kita duduk kembali. Mari kita berdoa di dalam hati masing-masing dalam saat teduh ketika kita mau mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita di Minggu Advent yang terakhir saat ini. Atas nama Majelis Jemaat GPD Koinonia Palu, kami tim yang menyediakan ibadah virtual ini menyampaikan selamat hari Minggu, selamat Advent, dan selamat mempersiapkan diri menyambut hari Natal yang kudus. Percayalah kepada Tuhan, sambutlah Dia sebab Dia adalah damai sejahtera. Shalom. Tak lagi menakutkan kuasa yang gelap, semua lawan Tuhan menghilang serempak. Segala